صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum memulai kajian, silakan untuk bisa bersapa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirannya. Semoga sehat ya pagi hari ini ya. Amin. Pak Masuki, gimana Masuki, sehat semua? Amin. Terima kasih Mas Un. Alhamdulillah. Apalagi di sini yang mungkin bisa Pak Sambrawi, terima kasih. Juga tim daripada Alayan, adminnya Pak Bambang, terima kasih. Lagi naik sepeda tuh, sempetin masih bisa mau dengerin. Terima kasih, sehat selalu Pak Bambang. Ya, suaranya nggak ada tuh. Alhamdulillah Pak, ini habis olahraga nih Pak. Oke, siap. Mantap. Kayaknya semangat nih, tambah muda nih. Memang masih muda Bu. Oh, masih muda ya, masih lebih. Dari dulu nggak nambah-nambah. Oh gitu, nggak nambah apa tuh? Nggak nambah umur, nggak dicatat soalnya, nggak dicatat. Berhenti sampai di situ ya. Assalamualaikum semua. Ya, semua ya. Dari Qatar, alhamdulillah. Mbak Lis, juga Ibu Ria, terus Sehat Bu. ya, itu sehat, alhamdulillah. Kurang keras sedikit Pak, kurang keras. Terima kasih Pak Dadang, Pak Dadang, ya terima kasih Kang Dadang, Pak Dadang, terima kasih. Mbak Titin, ya semuanya Bu Endang, Bu Yuniarti Bandung, ya juga ini yang juga aktif ya, selalu mendengarkan kajiannya. Muhammad. Kalau Ustadz Ahmad Susilo saya gabung. Alhamdulillah, terima kasih Bu, ya terima kasih. Pokoknya kita juga sama-sama sebagai jemaahnya. Ya. Terima kasih ya, benar salam sehat buat keluarga semua. Juga Ibu Ika, ya, Ibu Mbak Ali, Bu Tini hadir juga. Ibu Ratna Kristina, Ya, Bu Evi, Kertati, Mbak Tini Mulyatin. Sambil menunggu Pak Ahmad bisa silahkan mau bersilaturahmi. Betty. Pak Ana, Menur, Purwanti, Mbak Purwanti, Mbak Desi, Linda, Fahrul. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah ini bisa. Izin
Camp Ya. saya koneksinya agak terganggu. Assalamualaikum. Ya, Kak Abu. Ya, terima kasih. Mbak Aku Popi, Ji. Sofian. Ya. Ya, Kasih ya. iya Mbak. Insya Allah tambah soleh, soleha. Ini iya matur nuwun. Terima kasih. Mbak Yulia dari Mbak dari Yosi Yuslin Anake Mbak Dewi Mbak Deci Ais Ya, Mbak kita Emma masih sempat waktu untuk Eli nah Assalamualaikum. mudah-mudahan semua sehat ya. Pak Alhamdulillah. Profesor Susiano hadir, alhamdulillah. Prof. Alhamdulillah aja. Ya, gimana sehat Pak semua ya, sekeluarga. Cucunya berapa Pak Seno? Saya baru mau lahir ini, lahiran satu. Insya Allah dalam hitungan minggu. Doa Masya restunya Allah. teman-teman, Pak Gunawan. Iya, iya. Amin. Yang pertama Bapak? Ya, yang pertama ini 3 tahun menunggu cucu lahir. Oh, Ya, hitungan bulan mungkin 2 minggu lagi mungkin perkiraannya. iya. Oh, insya Terima Allah kasih. sehat. Assalamualaikum Pak, Ibu, Sehat. jamaah. Amin. Ya, Amin. Bu Nani, terima kasih Bu Nani. Ya, Bu ini Pak Dewi, Seno ini guru saya nih. Pak Gunadi, Ya, Pak Kawan lah, Gunadi, Insya Allah. Pak Besan, Besan. Pak Gunadi Besan. Iya, Terima assalamualaikum Mbak, Pak Mas. kasih. Salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji Gunawan, Pak Ustadz sudah bergabung. Ya. Untuk Oke, membuka. baik. Terima kasih. Pak Ustadz juga sudah hadir ya, kita kembali ke ininya apa acaranya. Terima kasih silaturahmi barusan. Oke, Pak Ustadz, bentar. Ya, Pak Ustadz Kilo. Oke, kita mulai ya. Kita akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad yang sudah hadir. Bapak terima sehat selalu. Ya, mari kita mengucapkan basmalah untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tidak bisa menyebutkan nama yang hadir satu persatu. Ya, saya dan Puji ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semua jemaah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Qur'an dan hadis ya Majelis Taklim Maimah oleh Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Temanya pada pagi hari ini adalah kejujuran akan membawamu ke surga. Sesi tanya jawab setelah tausiah selesai dan juga kemudian akan dilakukan melalui chat ataupun dengan angkat tangan atau langsung kepada admin. Jadi mohon berkenan untuk selalu posisinya mute, diredam, kecuali kalau pada saat nanti sesi pertanyaan. Dan penutup akan doa yang dipimpin oleh Pak Ahmad Susilo. Demikian Pak Ahmad Susilo, silakan waktunya. Terima kasih. Jazakallahu khairan kepada Pak Gunawan selaku membawa moderator, dan alhamdulillah kita kembali diperjumpakan pada majelis ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian dengan tema kejujuran akan membawamu ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji, jujur dalam amanah, dan jujur dalam segala hal. Itulah kebenaran. Itulah as-siddiq. Itulah sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Karena dengan as-siddiqun, kejujuran yang benar, itulah kunci menuju surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebagai muqaddimah, mari kita sama-sama buka surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat 119. Surat 5, surat Al-Ma'idah, ayat 119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Allah berfirman, nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah berfirman, inilah saatnya orang-orang yang benar, yang siddiq, yang jujur, akan memperoleh manfaat dari kebenarannya. Orang yang di dunia senantiasa siddiq, jujur, benar, pasti memperoleh manfaat. Meskipun terkadang, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, manusia jujur di dunia bahkan dimusuhi. Kalau dia jujur, lalu merugikan orang lain, maka dia akan dijahati. Ada dalam sebuah organisasi. Organisasi ini penuh dengan dusta. Ada pelaku organisasi yang jujur, pasti akan dipecat dari organisasi itu. Ada dalam sebuah partai, di partai itu penuh dengan kedustaan. Ada anggotanya yang jujur, pasti ditolak dari partai itu. Inilah kejujuran yang harus kita tegakkan, kebenaran yang harus kita tegakkan, meskipun terkadang tidak disukai oleh orang. Manfaatnya tidak di dunia. Allah katakan nanti di yaumil akhir, manfaatnya adalah surga. Maka Allah katakan, karena kejujurannya dan kebenarannya sepanjang hidupnya di dunia, dia pertahankan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka akan memperoleh surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap ketetapan Allah. Orang yang jujur, yang senantiasa siddiq, menjaga kejujuran dan kebenaran, Allah ridho. Keridhaan Allah, Allah akan berikan di dunia dengan orang itu selalu diberikan kekuatan dalam kebenaran dan kejujuran. Yang pada akhirnya dia akan selalu berlaku jujur, berlaku benar, akhirnya nanti tertulis sebagai orang yang benar, Allah pasti masukkan mereka ke dalam surga. Allah ridho dan mereka pun ridho. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Kemenangan yang sangat besar. Saudara sekalian, kita merenung dengan ayat ini. Sekali lagi, boleh jadi ada orang di dunia jujur, selalu berkata jujur, berbuat benar, nggak pernah menyimpang daripada kedustaan. Nggak pernah menyimpang dari kebenaran, nggak memilih dusta, selalu di atas kebenaran. Terkadang orang itu malah
rugi di dunia. Bahkan ada orang ngomong, kamu jadi orang jangan jujur-jujur amat lah. Zaman sekarang jujur rugi kamu. Ya bohong-bohong dikit lah. Nipu-nipu dikit lah. Aneh manusia seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Halal haram bagi mereka nggak peduli. Karena hanya untuk meraih dunia. Padahal kejujuran bukan Allah berikan dunia saja. Di dunia puncaknya nanti di yaumil akhir. Maka Allah perintahkan kepada kita agar selalu di atas kebenaran. Agar kita selalu di atas kejujuran. Allah pasti akan berikan yang terbaik. Mari kita dengarkan sebuah nasihat yang sangat indah. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1548. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1548. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis ini kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa pesan Rasul? Apa wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar manusia senantiasa berbuat jujur, berkata benar, dan selalu dalam kejujuran. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian selalu berbuat kepada kebenaran. Hendaklah kamu selalu jujur. As-sidq, kejujuran, jujur, benar. Kenapa Rasul perintahkan kita selalu jujur, selalu benar? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuranmu, kebenaranmu yang akan membawamu kepada al-birra, kebaikan. Akan membawamu kepada al-birra, kemabruran. Seseorang ingin mabrur, selalu di atas kejujuran. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Maka kejujuranmu membawa kebaikan. Kebaikanmu itu yang akan membimbing ke dalam surga. Hadis ini jelas sekali. Jujur membawa kebaikan, kebaikanmu membawa ke surga. Berarti jujur itu membawamu menuju ke surga. Maka wa ma yazalu rajul, sesungguhnya seorang rajul, fa innar rajul la yasduq, yang senantiasa memilih kebenaran dan selalu jujur, wa yataharra sidqa, dan tetap memilih kepada kejujuran, memilih kepada kebenaran, hatta yuktaba indallah siddiqan, niscaya nanti dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Maka orang yang selalu tertulis sebagai kejujuran dan kebenaran, orang itu ditulis sebagai siddiqan. Orang inilah kelak yang akan dipanggil oleh Allah di yaumil akhir menuju surga. Tadi di surat 5 ayat ke-119. Hada yanfa'u sidquhum, inilah manfaat akibat kejujuranmu, inilah manfaat akibat kebenaranmu, kamu masuk ke dalam surga. Jujur, benar, membawa menuju kepada surga. Apa lawan kata dari jujur? Kadzib, dusta. Maka Rasul melarang. Wa iyyakum wal kadzib. Hendaklah kamu jauhi segala dusta. Baik itu dusta perkataan, baik itu dusta dalam janji, baik itu dusta dalam perbuatan. Jauhi semuanya. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dustamu itu akan membawamu kepada kedurhakaan, kesesatan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan fujur, durhaka, akan membawa kepada neraka. Maka jujur menuju surga, dusta menuju neraka. Wa ma yazalu rajul yakdzib, dan tidaklah seorang senantiasa selalu dusta. Wa yataharral kadzab, selalu memilih untuk berdusta. Hatta yuktaba indallah kadzaban. Maka nanti orang itu tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga kita tertulis sebagai orang yang senantiasa jujur. Orang yang senantiasa benar. Orang yang selalu menjaga dirinya di atas kebenaran. Orang yang menjaga dirinya di atas kejujuran. Maka
Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita di dalam kita berkata, awali dari perkataan, pilih kata-kata yang benar, jangan dusta. Kalau kamu selalu di atas kebenaran, Allah berikan jaminan. Di samping nanti di akhirat surga, di dunia Allah tawarkan, Allah akan perbaiki segala amal perbuatanmu, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70 dan 71. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu selalu berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, yang hak. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Kalau kamu selalu berkata dengan perkataan yang benar, Allah berikan jaminan di ayat 71-nya. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, siapa yang boleh jadi amal-amalnya sekarang kurang baik? Amal-amalnya kurang baik, buruk, dan seterusnya. Cobalah kita perbaiki perkataan kita. Cobalah kita jaga perkataan kita. Perbaiki kata-kata kita. Jujurlah dalam perkataan Anda. Benarlah dalam perkataan Anda. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni, akan memperbaiki amal-amalmu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, dari kejujuran Bapak Ibu, dari kebenaran, Allah berikan ampunan, Allah perbaiki amal-amal. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapat kemenangan yang sangat besar. Maka sifat orang yang bertakwa senantiasa pasti diantaranya ada kejujuran. Tidak mungkin orang bertakwa tidak punya sifat jujur. Salah satunya Allah sebutkan di surat Ali Imran. Surat 3. Di ayat yang ke-17. Allah mencirikan orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang takwa? Di ayat 17 dikatakan, as-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang selalu menjaga ketaatannya. Wal munfiqin, orang-orang yang senantiasa berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak memohon ampunan di waktu sahur. Orang-orang yang banyak istighfar kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Orang yang jujur, orang-orang yang meyakui bahwasanya dirinya adalah hambanya Allah, maka selalu mendekatkan diri kepada Allah karena kejujurannya. Adapun mafhum mukhalafahnya, sifat kebalikan daripada kejujuran, kedustaan. Kedustaan, sifat dari kejujuran adalah dusta. Maka hanya orang-orang yang senantiasa kotor lisannya. Itulah para pendusta. Itulah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Yang selalu lisannya kotor. Siapakah pendusta itu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Lihat di kitab Bulughul Maram di hadis nomor 1514. Dan 1515. Dua hadis sekaligus saya bacakan. 1514 dan 1515. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqina salasun. Tanda-tanda sifat dari orang-orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba. Jika berbicara dia sering berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji sering ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Diberi amanah dia khianat. Itulah munafik. Kebalikan dari orang-orang yang sidik tadi. Yang sidik selalu menjaga diri, perkataannya dijaga, perbuatannya dijaga. Orang munafik sebaliknya. Ngomongnya sering dusta, kalau janji sering ingkar, diberi amanah khianat. Maka satu tambahan sifat munafik di hadis nomor 1515-nya. Walahuma min hadithin Abdullah Abdu Umar. Dan bagi keduanya, bagi Ibu Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ada tambahan sifat. Wa idha khasam fajara. Apabila dia berdebat, adu mulut, berbantahan, maka dia akan fajir. Melampaui batas. Melampaui batas. Mulutnya itu kotor. Bahkan terkadang caci maki. Coba lihat, kita lihat. Orang awalnya berdebat, berargumen. Lama-lama marah, mulutnya caci maki. Mencaci lawan kebicaranya, memaki orang. Kesalahan sedikit tidaknya dimanfaatkan, tapi malah mencaci maki. Maka ketika seorang suka mencaci maki orang lain, itu salah satu tanda munafik. Dan mencaci maki itu adalah sebuah kedurhakaan. Apalagi kalau fajir melampaui batas, yang akhirnya menumpahkan darah, sampai membunuh, itu adalah kekufuran. Di hadis berikutnya, nomor 1516-nya, dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslim fusuq. Mencaci maki orang-orang yang muslim itu perbuatan durhaka, meskipun baru di lisan, saudara sekalian. Maka seorang mukmin pantang mulutnya suka mencaci maki, pantang mulutnya berkata-kata kotor, karena itu bukan orang yang mukmin, itu bukan orang yang jujur, itu orang yang kotor lisan. Allah sangat benci orang yang seperti itu. Maka yang suka mencaci muslim, maka sesungguhnya itu adalah sifat fasik. Wa qitaluhu kufrun. Sedangkan sampai menumpahkan darah, membunuh seorang mukmin, itu perbuatan kafir. Maka saudara sekalian, lisan, mari kita jaga dari lisan kita. Kalau kita lisannya diawali dengan kejujuran, memilih untuk selalu benar, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain Allah perbaiki. Jadilah disebut seorang yang siddiq, yang jujur. Nanti insya Allah mulut kita terjaga. Sebab mohon maaf sekali, betapa banyak umat Islam mulutnya nggak dijaga. Padahal orang yang nggak jaga mulut, yang suka berdusta, yang ngomongnya kotor, itu Allah sangat benci. Maka orang-orang yang tidak menjaga mulut, karena Allah benci dengan kata-katanya, jangan harapkan orang itu kelak mendapat syafaat. Sebab kata-kata yang keluar dari mulutnya Allah tidak ridho. Salah satu syarat Anda ingin dapat syafaat nanti di yaumil akhir, hendaklah jaga lisan Anda agar setiap Anda berkata Allah ridho. Surat 20 ayat 109. Surat 20 ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari ini tidak akan berguna syafaat. Hari ini tidak berlaku syafaat, la tanfa'us syafa'ah. Illa, kecuali man adzina lahur rahman. Orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, yang akan mendapat syafaat.
Mengapa Allah izinkan mereka mendapat syafaat? Coba perhatikan Bapak Ibu di ujung ayatnya. Wa radiyalahu qawla. Dan dia, Allah, meridhoi perkataannya. Jadi Bapak Ibu, setiap seorang hamba yang mulutnya berkata dan kata-katanya jujur, benar, Allah pasti ridho. Allah pasti ridho. Maka Allah meridhoi perkataannya. Jika orang itu tidak menjaga lisannya, berkata dengan kata-kata kotor, kata-kata celaan, hardikan, maka Allah tidak pernah akan ridho, maka orang itu jangan harap mendapat syafaat, apalagi memberikan syafaat. Siapa mereka? Orang yang kalau mulutnya ngomong kotor, suka mencela orang, suka melaknat orang, kata-katanya dusta. Maka orang seperti ini, let nadfa'u syafa'ah, nggak akan bisa mendapat syafaat. Sebab yang keluar dari lisannya, Allah tidak ridho. Jadi di situ dikatakan bahwasanya orang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih menerima syafaat. Tapi ketika orang itu tidak diberi izin, nggak bakal dapat syafaat. Apa salah satu sebabnya kita dapat izin menerima syafaat? Apa yang kita ucapkan oleh mulut kita, Allah ridho. Berarti jaga lisan kita. Termasuk dalam pergaulan. Mari bersamalah orang yang jujur. Jangan Anda salah pilih teman. Orang-orang yang suka melaknat, yang suka mencela, itu tidak pantas Anda jadikan menjadi teman. Tidak layak Anda jadikan sebagai sahabat. Nggak pantas Bapak Ibu. Subhanallah. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan. Di hadis nomor 2226. La yanbaghi sahabah. Tidaklah pantas dijadikan sebagai seorang sahabat. Apabila sahabat itu suka mengutuk, suka mencela, suka melaknat, jangan dijadikan sahabat. Tidak pantas kata Rasulullah. Artinya apa, saudara sekalian? Di saat kita bergaul, kita pun pilih-pilih, jangan sembarangan orang. Karena kalau kita salah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, mereka tidak diperkenankan memberikan sahabat, memberikan syafaat. Betapa rugi ketika bergaul dengan orang seperti itu. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1543. 1543. Dari Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abi Darda. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal la'anin la Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi ahli syafaat. La yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang mulutnya kotor, yang suka mencela, yang suka melaknat, tadi kata Rasulullah, jangan jadikan sahabat. Sebab mereka yang suka mencela seperti itu tidak pantas untuk dijadikan sahabat. Kenapa? La yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Kelak di yaumil akhir tidak bisa menjadi ahli syafaat. Nggak bisa menjadi saksi. Syafaatnya ditolak. Apalagi memberikan syafaat. Dirinya saja tidak diberikan syafaat. Dan persaksiannya nggak diterima oleh Allah. Ditolak persaksiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, mari kita jaga lisan kita. Maka Allah tidak pernah ridho kepada seorang hamba yang mengaku beriman, kemudian mulutnya kotor. Orang yang senantiasa mulutnya penuh dengan kata-kata yang menyakitkan. Lihat, masih di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1531. Dari Abi Darda, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dari Abi Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah?
Innallaha yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang fahish, yang keji kata-katanya. Badi, yang mulutnya kotor. Kalau ngomong jelekit, penuh dengan hinaan, celaan. Jika bicara tidak benar, penuh dengan kedustaan. Kalau bicara tidak nimbang orang lain, yang penting bicara. Tanpa pernah memikirkan apakah orang lain tersinggung nggak dengan kata-kata kita. Bukankah hal seperti ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari? Orang-orang yang benar-benar tidak menjaga. Maka apakah Allah ridho dengan seperti itu? Tidak. Bahkan dikatakan, Innallaha yubghid. Allah itu sangat membenci. Saudaraku seiman, kalau Allah membenci, apakah kita akan terus tidak menjaga lisan kita? Sedangkan yang menjaga lisan, kejujuran, kebenaran, membawa ke surga. Sedangkan yang dusta tadi, Allah benci, mendalam ke dudu neraka. Apakah kita akan membiarkan kita tersesat dalam ucapan? Ingat, saudara sekalian, seorang mukmin tidak pantas mulutnya seperti itu. Maka dalam hadis berikutnya, di nomor hadis berikutnya 1532, dirafakkan dia dari Abdullah bin Mas'ud, dan sama hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Laisal mu'min bitta'an." Orang mukmin itu bukan orang yang mulutnya suka mencela orang. Walal la'an. Orang mukmin mulutnya tidak suka melaknat orang. Walal fahish. Orang mukmin mulutnya enggak keji, kata-katanya tidak kotor. Walal bazi. Enggak suka berdusta, enggak suka menghibah, enggak suka mencela orang. Akan senantiasa berkata dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, seperti yang Allah perintahkan. Maka dalam pergaulan pun, saudara sekalian, carilah orang-orang yang bergaul dengan kita. Orang yang senantiasa berkata jujur, berkata benar, jangan sembarangan. Karena orang-orang yang tidak benar tadi perkataannya nggak bisa memberi syafaat. Allah perintah di surat At-Taubah, surat 9, ayat 119. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur, tetaplah kamu beserta orang yang jujur. Pilih teman kita orang yang menjaga lisan, yang selalu berkata dengan perkataan yang benar. Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita uraikan, hadis-hadis yang baru saja kita uraikan, jelas sekali di situ menunjuk kepada kejujuran, menunjuk kepada kebenaran, yang dengan itu membawa seorang hamba menuju surga. Andai Anda tidak menjaga lisan Anda dalam kejujuran, dalam kebenaran, maka Allah tidak pernah mengizinkan untuk memberikan syafaat. Meskipun para malaikat ingin memberikan syafaat, Rasulullah SAW ingin memberikan syafaat, tapi sepanjang orang yang akan diberi syafaat, yaitu orang yang tidak menjaga lisan tadi, tidak mau menjaga lisan, tidak jujur, maka Allah tidak izinkan dan Allah tidak ridhoi. Sehingga apa? Berapapun yang akan memberi syafaat, tak berguna sedikit pun. Sebagai contoh, di surat An-Najm, surat 53, ayat ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'ah." Betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun. Tolong saudara sekalian, catat ini nih. Ada malaikat di langit, berapa jumlah malaikat di langit? Wallahu a'lam, bermiliar-miliar kita tidak tahu. Ingin memberikan syafaat. Tapi kata Allah, tidak berguna sedikit pun syafaatnya itu. Illa kecuali.
Mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Setelah orang itu diberikan izin oleh Allah untuk bisa menerima syafaat dan Allah telah meridhoinya. Apa salah satu Allah meridhoi kita tadi? Lisan, berkata dengan jujur, benar. Sahabatku, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Bukankah ucapan yang menandakan Anda menjadi seorang muslim itu diawali dari lisan? Syahadat. Jaga syahadat kita. Anda ucapkan dengan jujur, dengan benar, dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai hanya ucapan di lisan. Maka setelah itu buktikan dalam keseharian. Lisan Anda dijaga dengan sebaik-baiknya. Kejujuran Anda dijaga dengan sebenar-benarnya. Kalau ini kita lakukan, Anda bersama orang yang benar dan terus bergaul di atas kebenaran. Anda memilih selalu benar. Syafaat Allah ridhoi untuk bisa diberikannya. Maka seseorang yang meraih syafaat, insya Allah atas izin Allah surga. Kejujuran akan membawamu menuju surga. Kedurhakaan, kedustaan akan membawamu menuju kepada neraka. Di sini Allah tinggal berikan pilihan kepada kita. Terserah Anda. Maka belum sempurna Islam seseorang jika belum beriman. Belum sempurna iman seseorang jika belum dalam ketaatan. Yaitu ketaatan yang qanitin, yang taat, yang mutlak, takwa. Belum sempurna Islam, iman, dan takwa Anda jika Anda belum menjaga lisan dalam kejujuran. Maka, sekali lagi, orang takwa selalu menjaga lisannya. Allah selalu mengatakan, Islam, iman, takwa ingin sempurna harus dibarengi dengan jujur, benar. Sifat orang takwa adalah orang yang siddiq, yang jujur, yang benar. Ada sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab. Mari kita buka Al-Ahzab. Ayat ke-35. Allah menyebutkan 7 kriteria setelah Allah menyebutkan Islam, iman, tetap dalam ketaatan atau takwa. Islam, iman, takwa tidak sempurna 3 ini kalau tidak dibarengi dengan 7 sifat berikutnya. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim, yaitu orang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang tetap dalam ketaatannya dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, yaitu takwa. Islam, iman, takwa. Tetap dalam ketaatan itu maksudnya takwa. Islam, iman, takwa disebut lebih dulu oleh Allah. Tapi saudara sekalian, tidak akan sempurna Islam, iman, dan takwa Anda jika 7 sifat berikutnya Anda tidak miliki. Apa sifat berikutnya yang 7? Lihat, pertama. Was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Setelah Allah menyebutkan Islam, iman, takwa, sifat yang pertama Allah sebut adalah kejujuran, kebenaran. Betapa penting kita menjaga kejujuran, saudara sekalian. Betapa penting kita menjaga kebenaran. Sebab itulah kejujuran dan kebenaran yang bisa membawa kita menuju surga. Islam, iman, takwa, jujur. Ini sifat pertama yang disebut, jujur. Kemudian setelah itu, was-sabirina was-sabirat. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Wassa'imina wassaimat. Laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa.
wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kehormatan dan perempuan yang menjaga kehormatan. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Maka jika 7 sifat yang mengiringi Islam, iman, takwa kita miliki, Allah menjanjikan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah menjanjikan, menyediakan untuk mereka pahala yang terbesar, yaitu ampunan dan nanti surga. Saudara sekalian, dari 7 sifat kira-kira kita sudah memiliki berapa? Anda begitu sabar dalam kehidupan, tapi kalau Anda tidak jujur, nggak benar. Anda begitu banyak bersedekah, tapi tidak dibarengi dengan kejujuran, nggak sempurna. Anda saum sunnah, Anda saum dijaga, tapi lisan nggak dijaga, nggak sempurna. Anda jaga kemaluan Anda banyak berzikir, tapi jika tidak dengan kejujuran, nggak sempurna, saudara sekalian. Jujur ditempatkan nomor 1 setelah Islam, iman, takwa. Maknanya apa, saudara sekalian? Kejujuran itu sangat diutamakan. Kejujuran itu sangat penting. Sebab tanpa kejujuran nggak bisa kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kejujuran sulit kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari saudara sekalian, mulai dari sekarang jaga lisan kita. Karena sering sekali orang mengumbar lisannya. Bahkan maaf, coba lihat di medsos. Bapak Ibu bisa lihat komentar-komentar orang yang membenci seseorang di medsos. Kata-katanya begitu kotor, penuh dengan hinaan, penuh dengan celaan, penuh dengan hardikan. Gara-gara beda pilihan, beda organisasi, beda kelompok, hanya beda partai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat terkadang seperti itu manusia. Saudara sekalian, tidak pantas seorang muslim seperti itu. Tidak layak seorang muslim tidak menjaga lisannya. Karena yang paling utama, yang paling banyak, yang paling sering, yang paling aktif dalam dunia kita, di tubuh kita itu sehari-hari dalam kehidupan kita di dunia sehari, lisan, saudara sekalian. Betul, dan ini nyata. Maka Nabi SAW di dalam hadis Muslim, ada 2 nomor hadis di situ berturut-turut. Yang pertama nomor hadis 38, diriwayatkan dari Muslim dan sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Yang kedua hadis nomor 39, sama riwayat Imam Muslim, sumbernya dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai. Dua-dua hadis itu sama persis isinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, hendaklah kamu jangan menyakiti tetanggamu. Coba Bapak Ibu, perbuatan yang paling mudah dalam menyakiti tetangga biasanya dari apa? Lisan. Sering pertengkaran, permusuhan, ribut tetangga dengan tetangga. Dari apa awalnya? Lisan. Bagaimana cara penghormatan yang paling baik, yang paling awal kita lakukan kepada tetangga kita? Dengan lisan. Ucapkan salam, kata-kata yang baik. Qaulan karim, kata-kata yang mulia. Kata-kata yang baik. Ini adalah isi perjanjian Allah dengan Bani Israel. Ini adalah isi perjanjian Allah dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus selalu qulu linnasi husna, berkata kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Maka Rasul katakan, terhadap tetangga, awas, jangan kamu menyakitinya. Meskipun dengan lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalau kamu didatangi tamu, muliakan tamu. Coba Bapak Ibu, yang paling sederhana memuliakan tamu diawali dengan apa?
Lisan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar saudaraku, apa kabar bapak ibu, gimana keluarga sehat-sehat, saling mendoakan. Lisan, Pak. Subhanallah, cara memuliakan tamu itu mudah sekali, dengan lisan. Coba saya buatkan contoh. Afwan, ini sekedar contoh. Bapak ibu bertamu, orang kaya raya, orang terkenal, orang terpandang, mengundang Bapak, dan Bapak bertamu karena diundang. Sampai di rumah, subhanallah, itu yang namanya semua masakan dihidangkan, kue-kue lezat dihidangkan, minuman dihidangkan, terpampang di depan meja. Qadarullah saat Bapak Ibu masuk ke rumah itu yang begitu megah, tuan rumah belum menyambutnya. Baru disambut oleh pelayannya. Oh Bapak Ibu, silakan tunggu. Bapak Ibu sedang beres-beres sebentar, sedang sebentar di kamar, nanti akan menemui Bapak. Lalu kita duduk. Begitu kita duduk, tuan rumahnya keluar, mukanya masam, ucapan salam tapi assalamualaikum. Maaf ya Pak, ganggu Bapak. Saya ngundang Bapak ke sini, tujuan saya adalah anu. Mukanya cemberut, kata-katanya tegas, tidak ada basa-basi. Lalu orang itu mengatakan, silakan minum, silakan makan. Kira-kira apa yang bisa Bapak makan? Mau nggak Bapak minum? Baru dengar kata-katanya udah, ini orang sombong amat. Dia yang ngundang, kok dia begitu akhlaknya. Coba Bapak bertamu di rumah orang yang sederhana. Bahkan meskipun Bapak tidak diundang, Ibu tidak diundang. Ketika bertamu disambut oleh tuan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak apa kabar, Ibu apa kabar, subhanallah. Sudah lama gak ketemu kita, gimana keluarga apa, sehat-sehat? Sebentar, cuman dihidangkan sekedar air putih, dihidangkan sekedar pisang, satu, gak ada yang lain. Itu rasanya ditelan itu nikmat. Rasanya hati itu tenang. Kenapa? Tuan rumahnya begitu ramah menyambut dengan lisan. Rasul berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Pertama kali kita bisa memuliakan tamu ini, saudara sekalian, lisan. Yang terakhir, yang ketiga di situ disebutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairat aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata benar atau lebih baik diam. Bapak Ibu, satu kunci. Daripada kita berdosa, daripada kita nanti berkata tidak benar, tidak baik, dan seterusnya, lebih baik Anda diam. Berkata benar atau diam. Qul khairat awiskut min syarrin taslam fa illam taghnam fa innaka satandam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, katakanlah yang benar, katakanlah yang jujur, katakanlah yang benar. Diam dari sesuatu yang buruk. Pasti kamu akan selamat. Jika tidak, kamu akan binasa. Mari saudara seiman, jaga lisan kita. Mohon maaf, sebentar lagi di negara kita ada pesta demokrasi katanya. Apa yang terjadi nanti? Banyak orang-orang yang mulutnya tidak dijaga. Saling menghina, saling mencela, saling menghardik, gara-gara beda urusan, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda selera, gara-gara beda pemahaman. Bahkan terkadang dalam silaturahim keluarga ada yang pecah gara-gara perbedaan itu. Jaga lisan. Maka Rasul berpesan, diam, diam, diam. Kalau kata orang Indonesia, diam itu apa Bapak Ibu? Biasanya refleks, diam itu emas. Lebih dari emas, kata Rasulullah. Lihat Bulughul Maram, nomor hadis 1507. Bulughul Maram, nomor hadis 1507. Ini adalah perkataan Luqmanul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Lebih baik Anda diam daripada ngomong yang tidak baik. Daripada bicara yang tidak benar. Lebih baik diam.
wa qalilun fa'iluh. Tetapi yang bisa diam itu cuma sedikit. Yang mampu diam itu sedikit sekali. Kebanyakan apa? Kebanyakan bicara, meskipun ngawur bicaranya. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan manusia. Salah satu isi perjanjiannya adalah agar kita menjaga lisan, berkata kepada manusia dengan husna, kata-kata yang baik. Karena dari situ Allah akan mengangkat kita. Jujur membawamu ke surga. Yakinlah, dan ini janji Allah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, sahih. Apakah kita tidak mau menjaga lisan kita? Apakah kita tetap mau mengubah lisan kita? Yang pada akhirnya nanti orang memusuhi kita. Orang jengkel sama kita. Orang marah sama kita. Akhirnya orang pun membalas celaan dan hinaan kita. Mari saudara sekalian. Ini subhanallah. Lisan itu memang ringan sekali. Lisan itu memang betapa mudah. Tapi siapa yang tidak menjaganya bisa celaka. Yang menjaga dengan benar selamat sampai ke surga. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan perjanjian dengan manusia dan juga dengan orang-orang dari keturunan Israel, Bani Israel, dan semuanya sampai kita baca dalam Al-Quran. Salah satu isi perjanjiannya adalah berkata dengan kata-kata yang baik kepada seluruh manusia, siapapun lawan bicara kita. Apakah orang itu orang yang kita hormati? Apakah orang itu orang yang punya kedudukan kita sama? Ataukah orang itu yang rendah di bawah kita? Allah tidak peduli. Seluruh manusia kita menghadapi mereka berkata dengan kata-kata yang baik. Di surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. La ta'buduna illallah. Jangan kamu pernah menyembah selain daripada Allah, tetapi cukup sembahlah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua kita diwajibkan berbuat baik. Sepadai wahai anak-anak yang masih memiliki orang tua, selagi ada orang tua masih hidup, jaga lisan Anda di hadapan orang tua Anda. Wa bidhil qurba. Dan juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna. Dan hendaklah kamu senantiasa berkata, berbicara dengan manusia dengan kata-kata yang baik. Lisan yang baik. Kejujuran, kebenaran kita pertahankan. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Summa tawallaitum illa qalila minkum. Kemudian banyakkan di antara kamu berpaling. Sedikit sekali di antara kamu yang taat kepada Allah, yang mau menjaga lisannya. Wa antum mu'ribun. Sedangkan kamu senantiasa telah berpaling, membangkang. Saudara sekalian, ini peringatan Allah kepada Bani Israel. Tapi kita sekarang baca dalam Al-Quran. Berarti ayat ini pun berlaku untuk kita. Jangan kita kayak Bani Israel yang membangkang peringatan Allah, yang tidak berkata baik kepada orang tua, kepada handetolan, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin. Hendaklah kita menjaga lisan kita. Jangan lihat meskipun orang itu cuma bawahan kita. Pernahkah Rasul berkata kasar? Pernahkah Rasul berkata kotor? Pernahkah Rasul menghardik? Pernahkah Rasul mencaci maki? Pernahkah Rasul mencela? Tidak. Rasul selalu berkata baik. Qulu linnasi husna. Perkataan Rasul kepada manusia, perkataan yang terbaik. Maka saudara sekalian, andai kita bisa menjaga lisan kita, insya Allah, jaminan Allah tadi surga. Siapa yang tidak kepingin surga? Jaminan Allah adalah surga, saudara sekalian.
Maka andai kata kita mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya, kita selalu menjaga kejujuran kita, kebenaran kita, maka ketika Allah berikan jaminan itu, insya Allah hati kita tetap tenang. Meskipun mungkin kita dihina oleh orang, sudahlah biarlah hinaan orang. Yang penting kita tetap berbuat baik. Jaga lisan kita, jangan mengumbar perkataan, jangan suka menghadik orang, jangan mencela orang, jangan ngomongin orang. Itu mulut kotor. Maaf, ini istilah nih biasanya para wanita kalau lagi kumpul. Ngomongin orang, nanti ngomong. Nggak ada kan yang kita omongin, nggak ada orangnya kan. Kita kan cuma berempat kan. Awas loh, jangan ngomong yang lainnya, ini rahasia. Wahai orang yang suka berkata-kata kotor, suka menghibah, suka memfitnah, suka menggunjing, suka mencari kesalahan orang lain. Di saat Anda tidak diketahui orang, apakah Allah tidak melihat Anda? Di saat Anda sedang berkata-kata, lalu Anda seakan-akan merasa bebas, apakah Anda tidak takut akan persaksian nanti di hadapan Allah? Ketika Anda tidak menjaga lisan Anda, apakah Anda yakin bahwasanya Anda akan selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah? Jangan pernah merasa aman. Semua, meskipun Anda sembunyikan di dunia, tidak akan luput. Meskipun Anda tinggalkan semuanya, dan Anda tidak dilihat oleh siapapun, tapi Allah selalu melihat Anda. Peringatan bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain sembunyi-sembunyi. Siapapun yang mau dibicarakan Anda. Mau apakah itu pejabat yang Anda sedang gunjing, apakah itu orang-orang yang pelaku medsos yang sedang Anda gunjing, termasuk saudara Anda, kawan Anda, lalu Anda menggunjing, takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah selalu melihat kita. Yang kita rahasiakan sekalipun, Anda berberapa, Allah selalu menyaksikan. Perhatikan surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat yang ke-7. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang mengadakan pembicaraan rahasia berempat, bertiga. Kalau Anda bertiga lagi ngomongin orang, lagi berkata tidak baik, Allah yang keempat. Allah tahu apa yang Anda bicarakan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kamu berlima sedang ngomongin orang, menghibah, Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada jumlah yang kurang dari itu atau lebih dari itu. Dimanapun kamu berada, kamu sedang membicarakan orang lain. Allah tahu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maaf saudara sekalian, kalau kita lihat di panggung politik, boleh jadi ini hendak merencanakan menghancurkan politik ini hendak merencanakan menghancurkan partai ini, golongan ini hendak mengalahkan golongan ini, lalu penuh dengan desas-desus, kasakusuk masing-masing. Demi Allah, yang dikasakusuki tidak tahu, yang hendak dikalahkan tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka orang-orang yang berlaku dusta, tidak jujur, berlaku khianat, dengan cara yang zalim, mengambil hak orang lain, dikiranya dia bebas dari persaksian Allah. Coba perhatikan ini, kamu berdua Allah yang ketiga, kamu bertiga Allah yang keempat, kamu berempat Allah yang kelima, kamu sendirian Allah mengawasi kamu. Kira-kira orang yang betul-betul takut kepada Allah mau jaga nggak lisannya? Pasti, Pak. Itulah kenapa kita akan mendapatkan syafaat. Karena kita di dunia nggak berani sembarangan. Sebab takut kepada Allah, maka apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, hati-hati. Ini kunci. Insya Allah Anda dapat syafaat. Ingat ini. Allah keempat ketika Anda bertiga.
Allah keenam ketika ada kelima. Tidak ada yang kurang dari itu. Tidak ada yang lebih dari itu. Allah selalu melihat. Dan dimanapun kamu berada, Allah mengetahui perbuatanmu. Dan boleh jadi kamu telah melupakan perbuatan dosamu, perkataanmu, lisan yang kotormu. Tapi demi Allah, Allah tidak pernah lupa itu semua. Saatnya nanti dibangkitkan di padang mahsyar, semua ditunjukkan. Coba Bapak Ibu naik ke atas sebelumnya, ke ayat 6-nya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Ingatlah pada hari itu ketika mereka, yaitu kita manusia, dibangkitkan oleh Allah semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian akan diberitakan oleh Allah kepada kita seluruh yang kita perbuat. Baik itu lisan kita, perbuatan tangan kita, perbuatan tubuh kita, semua diperlihatkan. Ahsahullah wa nasuh. Allah akan menghitung segala amal perbuatanmu di dunia ini, meskipun mereka telah melupakannya. Saya yakin saudara kita, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sering kita suka melupakan dosa, melupakan kesalahan. Udahlah, aman. Aman Anda di dunia merasa aman. Apakah Allah lupa akan kesalahan kita? Tidak, saudara sekalian. Betul. Yuk, sekarang mari kita jaga lisan kita. Berlaku jujurlah, berlaku adillah, berlaku benarlah. Meskipun Anda seorang diri, dimanapun Anda berada. Yang suka ingin saling menjatuhkan, mengadakan pembicaraan rahasia, ingin mengalahkan. Demi Allah, di dunia boleh jadi dia bisa menang, tapi nggak bakal menang di hadapan Allah. Karena Allah di ujung ayat ini mengatakan, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka Allah tidak pernah akan meridhoi orang-orang yang suka kasakusuk mengadakan pembicaraan rahasia. Di mana pembicaraan rahasia itu isinya adalah untuk menjatuhkan orang, menyengsarakan orang, mengalahkan orang, menghina orang, apapun. Pembicaraan rahasia hanya Allah ridhoi satu. Dalam rangka kebaikan, pembicaraan yang diawali dengan kejujuran, dengan kebenaran, di mana itu untuk menyuruh orang berbuat baik, untuk mengadakan perdamaian, mengajak orang bersedekah, maka kata-kata yang terucap dalam pembicaraan itu dicatat sebagai kebaikan. Tapi apabila ada orang yang bersembunyi mengadakan pembicaraan rahasia, tujuannya selain itu haram. Surat 4. Surat An-Nisa ayat 114. Surat An-Nisa ayat 114. Saya upamakan ayat ini begini. Ada sebuah keluarga sedang bermusuhan antar keluarga yang lain. Lalu keluarga ini mengadakan pembicaraan. Pembicaraan itu isinya jelekin orang yang lagi dimusuhi. Haram. Pembicaraan itu untuk menjatuhkan orang lain. Haram. Pembicaraan itu untuk berbuat curang dalam rangka mengalahkan golongan yang lain. Haram. Allah katakan di ayat ini. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada sedikit pun kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka. Ketika tujuannya untuk mengalahkan, untuk menghinakan, untuk menjatuhkan, untuk mengambil hak, maka pembicaraan itu tidak ada kebaikan sama sekali. Illa kecuali man amara bisadaqatin, pembicaraan rahasia dalam rangka untuk menyuruh orang bersedekah, au ma'rufin, atau nyuruh orang supaya berbuat kebaikan, au islahi bainan nas, atau pembicaraan rahasia tujuan utamanya mendamaikan antar sesama manusia, bukan untuk mencerai-beraikan, bukan untuk memecah belah. Selain dari itu haram.
Tapi kalau dalam rangka untuk kebaikan, kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang mengadakan pembicaraan rahasia, tujuannya untuk kebaikan, mengadakan perdamaian, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk mengangkat orang lain, untuk kebaikan dan seterusnya, dan itu dilakukan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, fasaufa nu'tihi ajrun azima. Maka mereka kelak akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah berikan pahala yang sangat besar. Subhanallah. Saudara sekalian, dari keterangan ayat-ayat ini, keterangan hadis-hadis yang kita uraikan, sangatlah jelas bahwasanya pentingnya kita jujur, pentingnya kita benar. Nah, tentang bagaimana model-model kebenaran, model kejujuran, insya Allah waktunya nggak mungkin kita uraikan sekaligus. Kita akan uraikan di sesi kedua. Insya Allah. Kejujuran membawa kepada surga. Jujur dalam hal perkataan, wajib jujur. Jujur dalam perbuatan, wajib jujur. Jujur dalam apa lagi? Jujur dalam berjanji, wajib jujur. Jujur dalam kenyataan sehari-hari, wajib jujur. Dan jujur seperti apa yang kita pertahankan? Insya Allah kita akan uraikan di pertemuan yang akan datang di sesi kedua dari kejujuran membawamu menuju ke surga. Demikian yang bisa disampaikan pada sesi pertama ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya kembalikan kepada admin. Silahkan kita bisa melakukan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Izin bertanya Pak Ustadz, Silakan. apabila kita mendengar di hadapan kita ada yang saling mencaci maki, apa yang harus saya lakukan? Apakah cukup dengan diam saja? Apakah saya juga ikut berdosa karena mendengar gunjingan tersebut? Terima kasih. Ada dua orang saling mencaci, saling memaki. Bagaimana yang kita lakukan? Jika Anda telah mengenalinya dan tahu karakternya, damaikan. Ingatkan. Tapi kalau itu orang lain yang Anda tidak tahu siapa-siapa, boleh jadi Anda tahu orang ini temperamental. Anda ingatkan malah marah, Anda terkena sasaran. Sudah stop. Anda jangan berada di situ, tinggalkan. Tinggalkan. Anda ucapkan, a'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan orang-orang seperti ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Beristighfar dan bertasbih, tinggalkan. Tapi kalau Anda mampu, yang terbaik adalah damaikan. Damaikan. Kenapa? Karena itu perbuatan mungkar. Nanti bisa dilihat di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 40 dan hadis nomor 41. Dua hadis itu maknanya sama. Di ujung daripada hadis nomor 41 dikatakan di situ. Dan nomor 40 dikatakan di situ. Idza ra'aitumul munkarat, jika kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadi. Kamu rubah dengan kedudukanmu, dengan tanganmu. Idza lam tastati falyughayyir bilisani. Kalau kamu nggak mampu dengan kekuatan, kamu bisa rubah dengan lisan, nasihat. Idza lam tastati falyughayyir biqalbik. Kamu tidak mampu juga, maka rubah dengan hati, doakan dan menyingkir dari orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, bagaimana bila seorang mengklarifikasi sebuah berita yang tidak benar, di mana orang tersebut difitnah dan diberitakan yang tidak benar, agar tidak ada persangkaan buruk dan mencegah suudzon orang lain? Apakah termasuk berkata tidak baik dan gibah? Terima kasih. Pertama, bagi orang yang akan menyampaikan suatu berita, hendaklah klarifikasi sebelum Anda berkata. Dalam bahasa akidah itu namanya tabayyun. Periksa, jangan asal ngomong. Di surat 49 ayat yang ke-6. Ini perintah kepada orang yang suka nyebar berita nih. Sebelum Anda nyebar berita, tolong jangan sampai sebar. Periksa dulu beritanya benar apa enggak. Anda memfitnah orang. Yang difitnah itu boleh jadi tidak terima dan tidak benar fitnahnya itu. Anda jangan main fitnah sebelum Anda tahu berita itu benar atau tidak. Maaf, dalam kenyataan banyak berita hoax ternyata, Pak. Kata Allah di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'i
fatabayyanu. Hei orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, berita itu isinya memfitnah orang, ngomongin orang. Kamu jangan share berita itu. Kamu jangan sebarkan berita itu. Jangan percaya berita itu. Sebelum kamu tabayun. Apa sih artinya tabayun? Meneliti kebenarannya. Benar nggak itu berita? Supaya apa? Antusibu qaumam bijahalatin. Supaya kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kamu nanti menyesal atas pemberitaanmu itu. Bisa di dunia nyesal, bisa di akhirat. Ini prinsip Allah perintahkan kepada kita bagi orang yang ingin menyampaikan berita. Kedua, gimana orang yang difitnah tadi? Dia difitnah. Kemudian orang itu mencela dengan menghina, dengan kata-kata kotor. Bolehkah dia tabayun kepada orang yang memfitnahnya? Boleh sekali. Tapi bagaimana orang yang telah memfitnah diberi tabayun malah tambah marah, tambah emosi. Kalau sudah seperti itu, Anda tinggalkan. Kata-kata kotor mereka jangan dianggap. Allah perintahkan kepada kita di surat 73 ayat 10. Surat 73 ayat 10. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kata-katanya nggak bikin enak, menyesakan, menyakitkan. Dah, jangan dilayani. Anda sudah tabayun, malah menjadi-jadi. Dah, kata Allah apa di situ? Fasbir ala ma yakulun. Bersabarlah saja kamu atas apa yang mereka ucapkan. Memfitnah kamu, menghina kamu, mencela kamu. Biarin, sabar, sabar, sabar. Kalau kamu tidak mampu untuk membela diri lagi, karena boleh jadi makin mabarat, Allah perintah apa di situ? Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan saja dengan cara yang baik. Dah, nggak usah dipikirin, tinggalin. Biarlah nanti Allah yang menilai kita. Demikian rumus yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita mampu menjadi orang yang sabar. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah kita dilarang membicarakan orang yang mendadak soleh karena punya niat untuk memikat wanita yang dia incar dan pria yang berpenampilan muslim hanya untuk mengelabui calon korban kejahatannya? Terima kasih. Kalau Anda meyakini betul, tahu persis, ini si laki-laki ini ngawur, akhlaknya buruk, tiba-tiba mendadak soleh karena mendekati tetangga Anda, saudara Anda yang hendak supaya tertarik lalu bisa meminangnya. Maka katakan hati-hati sama laki-laki itu. Membongkar aib tidak. Menyampaikan berita yang benar. Halal dalam hal seperti ini insya Allah. Kenapa? Karena kalau Anda biarkan nanti ada korban. Karena ini siasat. Orang yang bersiasat, maka Anda boleh membongkar siasat keburukannya. Karena orang itu tidaklah demikian pada hakikatnya. Tapi Anda betul-betul tahu bahwa memang seperti itu keadaannya. Tapi kalau Anda tidak tahu menahu, hanya dapat berita dari orang, tahu nggak tuh si Fulan? Kenapa? Mendadak soleh tuh orang. Tadinya jahat, tadinya preman, tadinya ini. Tiba-tiba soleh. Karena lagi mendekati cewek itu tuh, anak yang alimah itu tuh, seorang muslimah yang alim itu tuh. Makanya dia tampil pura-pura soleh. Awas, hati-hati. Anda belum tahu persis. Maka no comment. Jangan ikutan ngomong. Tinggalin orang yang positif. Wallahualam, saya tidak tahu, saya tidak mau ikut seuzon, dan saya tidak mau ikut menggunjing. Kalau memang dia betul-betul seperti itu, Allah Maha tahu. Kalau dia memang berubah kepada soleh, pun Allah pun Maha tahu. Semoga dia soleh, benar-benar soleh. Bukan sekedar karena wanita. Tinggalkan. Nanti khawatir menggunjing. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kita kan dilarang mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan. Saya pernah memberikan pakaian kepada saudara saya atau kakak saya, lalu saudara saya lupa dengan pemberian yang sudah diberikan, sehingga saya harus menyampaikan dan mungkit semua yang telah diberikan. Apakah saya termasuk yang mengungkit-ungkit pemberian yang termasuk perbuatan yang dilarang? Terima kasih. Ada beberapa kemungkinan. Contoh, si A berhak menerima pemberian dari si B. Si B sudah memberikan haknya. Apa yang sudah dijanjikan kepada si A sudah diberikan. Suatu ketika 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, apa yang terjadi? Ternyata si A merasa belum dapat dari si B.
Ah, kamu belum ngasih saya, kamu belum ini. Lalu si B mengatakan, sudah, tahun lalu semua yang saya janjikan sudah saya berikan semua. Masa kamu nggak ingat apa yang aku pernah janjikan? Aku berikan kamu ini. 10 item sudah semua. Apakah ini mengungkit? Tidak. Ini namanya tabayun. Menyampaikan kebenaran. Bayin dengan jelas. Kalau ada bukti, buktikan. Silakan. Nih buktinya, kamu telah terima. Ternyata dia merasa nggak merasa. Bukan saya yang terima. Ya sudah terserah. Yang jelas saya sudah memberikan. Yang seperti itu insya Allah bukan termasuk mengungkit-ungkit. Yang ngungkit-ngungkit itu adalah Anda memberikan sesuatu kepada seseorang. Orang yang diberikan tidak mengucapkan terima kasih. Orang yang diberikan suatu ketika lupa diri, tidak menghormati Anda. Lalu Anda mengungkit, wah kalau dulu kamu nggak saya bantu, kalau dulu kamu nggak saya beri, kalau kamu tidak begini, tidak begitu, mendingan gue nggak kasih. Udah dikasih, nggak tahu diri. Ah, itu yang namanya mengungkit-ungkit. Kalau begitu, mendingan Anda nggak usah sodakoh. Anda nggak usah sodakoh. Kenapa? Karena Allah katakan di surat Al-Baqarah 263. Kalau ada tipe orang yang memberi tapi suka ngungkit-ngungkit, ingin dapat pujian, kalau nggak dipuji dia marah, malah mengungkit-ngungkit pemberiannya. Apa kata Allah itu? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin yatba'uha adza. Daripada kamu bersodakoh, tapi sodakohmu nyakitin orang. Ngungkit-ngungkit pemberian kamu. Nggak usah. Daripada kamu seperti itu, mendingan kamu suka memaafkan orang, berkata dengan kata-kata yang baik. Tapi andai kata kita cross-check bahwa saya ingin memberikan bukti, sudah saya berikan semuanya, maka yang seperti ini penjelasan, bukan mengungkit-ungkit. Yang seperti itu boleh, insya Allah. Tapi kalau yang mengungkit-ungkit, kata Allah, mending kamu jadi pemaaf, mending kamu berkata baik, dibandingkan kalau kamu bersedekah tapi suka ngungkit-ngungkit, bahkan sudah itu menyakiti orang lain. Allah nggak butuh sedekahmu. Wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya dan Allah maha penyantun. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang akan berpisah di dalam sidang pengadilan dan saling mengungkapkan kebenaran masing-masing? Apakah termasuk gibah atau berdebat? Dan informasi-informasi itu diperlukan di dalam mengambil keputusan oleh hakim. Terima kasih. Dalam kasus persidangan, ini lain perkara. Dalam kasus persidangan, ini lain perkara. Anda harus berlaku jujur sejujurnya, meskipun kemudian menjelekkan pasangan, atau meskipun menjelekkan orang yang sedang dipersaksikan dalam persidangan. Insya Allah secara detail ini termasuk bahasan yang akan kita bahas di bulan yang akan datang. Penjelasan tentang jujur tadi. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam persidangan, dalam keseharian. Ini wajib. Tapi secara singkat karena pertanyaan seperti ini. Maka tidak mengapa isi membuka aib suaminya di hadapan persidangan, di hadapan hakim. Tujuannya untuk hakim memutuskan dengan adil. Demikian pula suami membicarakan isinya dengan jujur, keburukannya disampaikan sejujur-jujurnya dengan adil, demi hakim memutuskan dengan adil. Karena ini ada kasus di mana mereka sedang dalam perseteruan. Maka dalam hal ini, andai kata Anda berlaku jujur dalam perkataan, tapi isinya adalah aib pasangan, insya Allah termasuk yang dihalalkan. Karena ada proses islah di sana. Insya Allah lebih detailnya kita akan membahas nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, innamal amalu binniyat. Segala perbuatan amal itu tergantung daripada niatnya. Bagaimana dengan seseorang yang niat tidak jujur atau berbohong karena dengan niat baik? Dan apakah ada kebohongan yang diperbolehkan di dalam Islam? Terima kasih. Baik. Saudaraku seiman, hadis yang dibaca tadi sahih, riwayat Imam Muslim. Tapi maaf, jangan dipenggal hadisnya. Hadis innamal a'malu binniyat itu lafaznya bukan hanya sampai di situ.
Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Silakan bisa dibuka Sahih Muslim nomor hadis 1861. Karena ini terkait dengan pertanyaan tadi. Ada orang berniat, niatnya baik, tapi kemudian bohong, tapi tujuannya baik. Bagaimana ini? Ada orang niatnya dusta, tapi tujuannya baik. Allah tidak pernah membolehkan dusta apapun meskipun alasan demi kebaikan. Lalu bagaimana jika tetap berdusta? Kecuali ada tiga dusta yang diperbolehkan. Apa saja tiga dusta yang diperbolehkan? Nanti saya akan sebutkan, saya akan tunjukkan tadi. Di hadis nomor 1861, lafaznya begini. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalmu itu tergantung dengan niatmu. Betul. Tapi maaf sekali lagi saudara seiman, jangan dipenggal hadis ini sampai di sini berhenti. Jangan. Ada terus kaitan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini catat ini. Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apabila niatnya baik, ya harus dengan yang baik. Dengan kejujuran. Jangan niat baik tapi dengan dusta. Maka tidak dinilai oleh Allah. Maka kata Allah, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, fahijratuhu ilallahi wa rasul." Siapa yang berniat dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan yang niatnya. Karena Allah dan Rasul. Maka tidak mungkin dengan kedustaan. Pasti jujur. Karena mengikuti aturan Allah dan Rasul, pasti jujur. Mentaatinya pasti jujur. Tapi bagaimana kalau niatnya dusta? Berarti bukan karena Allah. Ada dua perkara. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang niat hijrahnya karena dunia, untuk meraih dunia. Lalu dikatakan, saya berdosa tapi demi kebaikan. Nah, itulah dunia. Awim ro'atin yang kihuha. Atau tadi pertanyaan yang sebelumnya. Mendadak soleh karena pengen dapat perempuan yang dicintainya. Dia dapat perempuan itu, kelihatannya soleh. Dapat apa dari Allah? Nol. Nggak dapat apa-apa. Kecuali hanya itu. Jadi tidak bisa saudara sekalian. Tapi bolehkah kita berkata dusta? Ada tiga dusta yang diperbolehkan. Silakan bisa dilihat di Sahih Muslim nomor hadis 2232. Dari Ummu Kalsum binti Uqbah bin Mu'aid bin Abi Mu'aid. Ketika mendengar dari Nabi SAW. Dari Ibnu Suhaib bahwasanya. Rasul tidak pernah membolehkan dusta kecuali tiga. Di bagian ujung hadisnya. Bagian ujung dari hadisnya. Nanti disebutkan. Apa itu? Rasul sekali-kali tidak pernah membolehkan berdusta kepada manusia. Illa fi salatin. Kecuali tiga dusta yang diperbolehkan. Yang pertama. Yaitu al-harbu wal islahu bainan nas. Dusta dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Tapi yang pertama al-harbu, dusta dalam siasat peperangan. Yang kedua, dusta dalam mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithum ra'ati rozaujaha. Berita seorang suami kepada istrinya atau berita istri kepada suaminya dalam rangka untuk kebaikannya, maka tiga dusta ini halal. Selain tiga dusta ini haram. Selain tiga dusta ini haram. Hanya tiga yang Rasulullah inginkan. Perang dalam siasat dusta boleh. Mendamaikan dua orang berselisih lalu didamaikan, ada dusta di sana. Niatnya baik untuk mendamaikan, halal. Seorang suami berdusta kepada istrinya dalam rangka berita yang untuk menggembirakan. Istrinya masak, masaknya kurang enak. Lalu istrinya ngomong, "Mas, masakanku enak gak?" Subhanallah, nikmatnya masakanmu deh, nikmat, enak. Padahal rasanya gak karuan. Dusta ini halal karena menggembirakan istrinya. Sama, suami berdusta kepada istri. Demikian pula istri sama suami.
Misalkan suaminya beli baju, beli pakaian, menurut suaminya itu wah modelnya matching, bagus, keren, pantas, cocok. Warnanya dipilih cocok, harganya mahal. Dipakailah untuk kondangan bersama istri. Suaminya ngomong, istriku menurutmu pakaianku gimana? Cocok nggak? Matching nggak? Dalam hati si istri, norak banget warnanya, modelnya, di mana matchingnya? Istri ngomong, alhamdulillah bagus mas, serasi. Nah dusta seperti ini halal. Tapi kalau dustanya mencari keuntungan sendiri, bapak-bapak pulang kantor malam jam 9. Biasanya paling lambat jam 5, jam 6 sudah pulang. Padahal ngeluyur sama teman-temannya makan di luar. Ketika ditanya, dari mana mas, kok pulangnya malam? Tadi ada kerjaan mendadak, bos nyuruh meeting. Nih, alhamdulillah dapat bonus, dikasih sogokan makanan, dikasih sodokan uang. Maka dusta yang seperti itu haram. Kenapa? Karena menutupi dosanya diri. Nggak boleh. Selain dari itu haram, tidak boleh. Bahkan maaf, saya ingin membuat ilustrasi ini. Saya ingin bertanya kepada semua jamaah. Monggo dijawab. Mungkin moderator yang bisa menjawab. Karena bisa bersikuti dengan saya. Akhi, antum pernah lihat orang bercanda nggak dalam lawakan? Mana? Orang lawak itu katakannya jujur atau dusta? Kebanyakan jujur atau dusta? Dusta. Oke, menurut antum boleh nggak ada pelawak jujur berdusta ngomongnya? Kadang-kadang ustadz juga ngelawak juga, tapi omongannya dusta. Biar orang yang dengar lawakannya senang, ketawa, gembira. Maka ngelawak dengan dusta supaya orang senang, boleh nggak menurut akhi? Tidak boleh, Ustaz. Boleh tidak? Tidak boleh. Ustaz. Kalau tidak boleh, awas. Siapa yang suka dusta ngelawak? Ayo, siapa yang bikin cerita dusta? Hati-hati. Lihat Bulughul Maram. Hadis nomor 1545. Bulughul Maram, hadis nomor 1545. Dari Bas bin Hakim. Dari bapaknya, dari datuknya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzina yuhaddits fayaqdzib liyudhika bihil qaum. Celaka orang-orang yang suka bercerita, lalu ceritanya dusta, supaya orang-orang senang, ketawa. Wailullah, summa wailullah. Celaka dia, sungguh celaka dia. Wahai orang-orang yang suka ngelawak. Hai yang suka ikutan lomba lawak. Hai yang suka ikutan lomba-lomba apapun. Anda cerita orang lain senang, ketawa, tepuk tangan. Tapi ceritamu dusta, haram hukumnya. Celaka Anda. Sampai Rasul mengucapkan 3 kali. Hadis riwayat 4. An-Nasai, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Gak boleh saudara sekalian. Jadi hanya 3 tadi. Dusta dalam siasat perang, dusta untuk mendamaikan, dusta seorang suami kepada istri, dan sebaliknya untuk kebaikan. Selain itu, haram. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita sedang silaturahmi ke kerabat dekat, lalu tuan rumah tersebut menyindir-nyindir dan mengatakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, karena kita belum sanggup memenuhi permintaannya. Khawatir terpancing emosi, bolehkah kita segera berpamitan? Terima kasih. Segera pamitan. Afwan, saya ada urusan. Assalamualaikum, saya pamit dulu ya. Daripada terpancing emosi. Dan tuan rumah seperti itu nggak benar. Ingat tadi kata Rasulullah di hadis Muslim, nomor 38 dan 39. Kalau kamu kedatangan tamu, falyukrim doifah. Muliakan tamumu. Kok malah disindir-sindir tamunya? Gimana betah tamunya? Tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Jadi orang yang bersangkutannya tidak benar, si tuan rumahnya tidak benar, dia mengundang bukannya memuliakan, malah menyindir. Kecuali itu adalah saudara kandung, om kita misalkan, tante kita, atau orang tua kita, atau mertua kita, ngundang kita, lalu kita disindir dengan tujuan Anda dibangkitkan semangatnya. Maka yang seperti itu nggak masalah, memberi semangat namanya. Insya Allah terkadang Rasul dengan menyindir. Rasul dengan menyindir. Contoh, sebuah sindiran. Coba buka hadis Bulughul Maram nomor hadis 405.
Hadis nomor 405. Ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abdullah, la takum mithla fulan. Kana takumu minal lail, fataroka qiyamal lail. Hei Abdullah bin Fulan, kamu awas, jangan kayak si Fulan tuh, jangan kayak dia tuh. Dia itu kalau lagi rajin sholat malam, bangun rajin sholat malam, tiap malam sholat. Giliran lagi malas, ninggalin sholat malam. Ini kira-kira nyindir bukan Bapak Ibu? Nyindir bukan? Nyindir. Sahabat disindir oleh Rasul. Demi apa kira-kira nyindirnya? Demi kebaikan. Jadi kalau kita disindir kayak gitu, jangan marah. Mertua Anda nyindir. Nah, kamu jangan kayak teman kamu ya, teman bapak ya. Nggak disebut namanya, tapi jangan nyebut. Kenapa emang Pak? Si teman bapak itu kalau lagi rajin sholat, rajin ke masjid, sholatnya dijaga. Giliran lagi males-males, nggak pernah ke masjid. Padahal lagi nyindir mantunya tuh yang nggak pernah ke masjid. Mantunya mungkin ngomong, ini mertua payah nih, nyindir gua melulu nih. Pamitan jangan. Karena sindiran itu mendidik. Rasul aja nyindir. Cuman memang anak muda zaman sekarang kalau disindir kupingnya panas. Subhanallah. Padahal disindir Allah bolak-balik lewat ayat Al-Quran. Disindir Rasul bolak-balik lewat hadis. Nggak panas-panas tuh kupingnya. Karena nggak dengar, nggak ngerti. Giliran disindir orang tua, kadang-kadang suka marah. Maka di sini tergantung. Kalau sindiran itu sifatnya membangun, mendidik, maka Islam membolehkan kata-kata satir namanya. Sindiran. Supaya orang itu menyadari kesalahannya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada dua pertanyaan yang saling bersangkutan akan saya bacakan. Yang pertama, jika teman kita bergunjing atau berkeluh kesah dengan kita tentang temannya, kita dengar dengan maksud meluruskan sambil menasehatinya. Dan saat teman yang digunjingi tanya apa yang bersangkutan menjelek-jelekan dia, saya jawab tidak. Saya berbohong supaya mereka tidak bermusuhan. Seperti ini boleh ataukah tidak, Pak Ustadz? Dan yang kedua, Saya ingin tanya, sebentar Akhi. baik. Saya ingin tanya sama antum, boleh apa enggak? Pertanyaan pertama tadi boleh enggak antum? Tidak, Menurut antum? Tidak, Pak Ustadz. Boleh, kan tadi sudah dusta untuk mendamaikan. Coba kalau antum orangnya, lalu si A tadi ngomong jelekin si B. B datang sama antum, si A kemarin ngomong apa? Jelekin kamu. Antum parah kalau begitu, jujur, nggak boleh. Yang seperti itu boleh tadi, jelas tadi hadis 2234. Boleh seseorang berdusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Selain itu tidak boleh. Muslim tadi 2232 maksud saya. Jadi bolehkah? Boleh. Pertanyaan pertama sudah cukup jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Baik, yang kedua, jika berbohong kepada teman yang minder dengan keadaannya, misalnya mohon maaf, mukanya jelek, tapi kita berkata tidak jelek, tertutup dengan kebaikan yang lainnya, supaya dia semangat dan tidak minder. Apakah boleh yang seperti ini, Pak Ustadz? Menurut antum, boleh apa enggak? Saya tanya dulu. Menurut boleh, antum, Pak boleh Ustadz. apa enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh, Pak Ustadz. Boleh. Termasuk dalam hal apa ini? Mendamaikan enggak? Suami pada istri enggak? Siasat. Siasat untuk menutupi mindernya dia. Saya mah jelek, nggak mau bergaul. Tenang aja, udah nggak usah dipikirin. Allah nggak lihat wajah Anda kok. Sudahlah, amal Anda bagus, akhlak Anda bagus. Yuk kita sama-sama. Sehingga dia bersemangat. Sampaikan. Kalau perlu hadis ini disampaikan nih. Hadis Muslim 2194. Sampaikan hadis ini. Wahai saudaraku seiman, wahai para laki-laki, tolong Anda nggak usah minder merasa jelek. Nggak ada manusia jelek. Wahai wanita-wanita yang merasa kurang cantik, jangan minder merasa nggak cantik, jangan. Allah nggak lihat wajah Anda, kata Allah. Allah nggak lihat rupa Anda. Coba perhatikan hadis itu. 2194 dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat rupa kamu. Wajahmu kayak apa, tubuhmu kayak apa, nggak dilihat Allah. Wa amwalikum. Allah gak lihat harta kamu sebanyak apapun hartamu. Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'madikum. Tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Allah melihat amal-amalmu.
Jadi wahai saudaraku seiman, maaf ukhti, kalau anti merasa kurang cakep, maka merasa jelek. Wahai akhi, kalau anta merasa kurang cakep atau ilas jelek, sebetulnya satu salahnya, anta dan anti salah duduk. Tuh, jadi antum jelek, merasa jelek, anti merasa jelek, salah duduk. Apa maksudnya? Kalau Anda merasa jelek, kurang cakep, Anda jangan duduk orang-orang yang cakep-cakep, jangan. Nanti Anda paling jelek. Duduk sama orang yang standar lah dengan kita. Anda cakep nanti jadinya. Apaan? Jadi salah duduk udah. Kalau Anda tidak milih duduk di deretan orang cakep, Anda paling cakep. Subhanallah. Allahu Akbar. Ingat, di sisi Allah cakep wajah rupa nggak dinilai. Yang penting bagaimana ikhlas kita dalam beramal. Maka boleh tadi penanya, semangati. Dah gak usah minder. Alhamdulillah Anda tetap ciptaan oleh yang terbaik. Nanti di surga nggak ada wanita jelek, nggak ada laki-laki jelek. Semuanya keren-keren. Yang penting yuk tunjukkan kemampuan kita. Tunjukkan amal ibadah kita. Beri semangat seperti itu insya Allah boleh. Siasat namanya. Wallahualam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, bolehkah orang tua berbohong sedikit tentang keuangan? Orang tua supaya anak tidak banyak permintaan dengan menyebut uang mama dan papa tidak banyak lagi. Jadi harus berhemat. Terima kasih. Baik. Kira-kira menurut antum sekali lagi, boleh apa enggak? Kalau antum jadi orang tua nih. Boleh enggak? Boleh, Ustadz. Boleh. Ini bohong dalam hal Siasat. apa ini? Siasat, Ustadz. Siasat. Kalau lihat anaknya boros, nanti minta, boleh. Nah, uang ayah dan ibu tidak banyak lagi. Tidak seperti kemarin-kemarin. Berkurang sudah. Mungkin tadinya 1 miliar, berkurang 1 juta. Kan tetap berkurang juga kan? Tetap berkurang kan? Betul. Kecuali 1 miliar tetap 1 miliar, nggak berkurang. Bohong Anda kalau begitu. Bohongnya dengan siasat. Bapak ibu duitnya sudah berkurang, nah kan banyak pengeluaran. Kalau selalu kamu minta Bapak kasih, nanti suatu ketika ada kebutuhan yang pokok, kamu nggak bisa dapat bagaimana? Jadi maaf, Bapak Ibu nggak bisa memberikan karena Bapak sebagian lagi dicadangkan untuk simpanan, untuk kebutuhan anu. Maka yang seperti itu insya Allah siasat, boleh. Asal jangan, nah duit Bapak udah habis, nggak ada lagi di tabungan. Nah itu nggak boleh, itu bohong mutlak namanya. Udah habis, nggak ada di tabungan. Lah masih ada kok. Ada tapi minimal limit. Misalkan limitnya minimal 50.000. Ya kan tetap ada 50.000. Jangan ngomong sudah habis, nggak ada. Tetap ada. Meskipun di dompet Anda adanya cuma warna abu-abu. Kalau abu-abu kan berarti apa sih? 2.000-an. Tetap ada kan? Jadi dengan bahasa siasat, boleh insya Allah tidak mengapa. Apa? 2 pertanyaan lagi, lalu kita tutup dengan doa, sebab sudah nanti menjelang waktu zuhur. Silakan. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menolak ketika ada orang yang mau pinjam uang, sedangkan keseringan tidak pernah kembali? Apakah boleh bersiasat, Ustadz? Terima kasih. Terus apa namanya? Yang seperti ini boleh bersiasat, tapi tolong jangan dengan dusta yang berlebihan. Jangan ngomong begini, saya lagi nggak punya duit. Kata-kata itu dusta yang haram. Bagaimana mungkin saya nggak punya duit? Anda punya duit tetap ada pasti. Jangan ngomong saya lagi nggak punya duit. Tapi katakanlah, Afwan, maaf, saya lagi banyak kebutuhan juga. Saya lagi membutuhkan dana saya juga. Hari ini, saat ini saya tidak bisa bantu Anda memberikan pinjaman. Dah, nggak usah menyakitkan. Nggak usah ngomong, kamu tuh udah minjem bolak-balik, nggak pernah bayar juga. Sekarang minjem lagi, kapan ngutang, kapan? Kapan bayarnya? Itu menyakitkan. Dah, dengan siasat. Saya tidak bisa memberikan pinjaman lagi kepada kamu. Kecuali Anda mau menjelaskan, maaf, antum sudah minjem berapa kali. Kemarin-kemarin janji mau membayar, nggak pernah ngomong, giliran mau butuh sekarang minta lagi. Lalu antum mau nggak bayar pakai apa? Bener ini, utang Anda mau bayar. Nggak apa-apa, sekali waktu kita menghajar dia, memberikan pendidikan. Supaya jangan mudah-mudah seperti itu. Ya kapan kan kamu tahu saya nggak mungkin bisa bayar. Ya sudah, jangan ngomong minjem dong. Anda minta bantuan, jujur minta bantuan. Saya kasih, tapi maaf saya tidak memberikan sebanyak yang Anda minta. Halal yang seperti itu. Insya Allah. Pertanyaan terakhir. Di tahun ini, tahun politik sering terjadi di lingkungan masyarakat. Uang.
bagaimana hukum uang tersebut, dan ketika kita tidak memilih yang memberikan cara menyikapinya. Mohon. Itu kata orang-orang itu uang panas. Padahal sih kalau dipegang nggak panas juga. Itu bagian dari riswah, suap menyuap. Kenapa? Orang itu memberi dalam rangka supaya Anda milih saya. Kalau Anda nggak milih, nggak bakal dikasih. Maka ketika Anda nerima, Anda termasuk nerima suap. Sudah begitu nggak apa-apa, yang penting duitnya, yang penting gue kagak milih dia, berarti Anda dusta. Maka saudara sekalian, kalau ada calon yang seperti itu, jangan dipilih. Tapi Ustadz, saya nggak tahu dia yang ngasih. Taunya dari RT, taunya dari orang lain. Jangan diterima dari siapapun. Tidak ada bagusnya terima seperti itu. Jadi bagaimana? Sudahlah tolak. Paling berapa sih nilainya? Cuman maaf, kebanyakan di negara kita, orang-orang penduduk-penduduk yang sesungguhnya mampu, tapi merasa kurang mampu, diterima aja tuh. Partai ini ngasih, terima, ini terima. Itulah orang rakus. Dia nggak peduli halal haram. Padahal Rasul mengatakan, la'anallah al-murshi wal murtashi. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang terima suapan. Jadi kalau penduduk atau rakyat dikasih duit dengan tujuan supaya milih nomor anu, milih si dia, sudah pasti itu riswah. Haram hukumnya. Tinggalkan. Itu yang paling baik. Wallahu a'lam. Jika dia menerima, nggak milih dia, tetap dosa. Dosanya ya terima suapan, ya berdusta. Jika dia terima, milih dia, tetap dosa. Karena Anda menerima suapan. Yang dipilih belum tentu orang yang akan amanah. Demikian saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah bab ini masih kita akan uraikan kembali di pertemuan sesi kedua bulan depan. Semoga Allah meridhoi kita dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak. Untuk itu mari saudara sekalian kita sama-sama akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Kita doakan semua terutama para jamaah yang sedang dalam menghadapi ujian sakit, yang mendapatkan cobaan kesulitan dan kesusahan, atau sedang mendapati kejuan yang lainnya dalam hal kehidupan, dalam hal bertetangga, dalam hal fisik dan yang lainnya, karena tidak ada manusia kecuali sepanjang hidup pasti akan mendapatkan ujian. Mari sama-sama kita mohon, kita munajat, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah akan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah Rabbul Alamin, kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir. Kami sangat membutuhkanmu ya Allah, sedangkan Kau tidak pernah membutuhkan kami sebagai hamba-hambanya. Ya Allah, kami semua bersimpuh, bermunajat, memohon kepadamu ya Allah. Di antara saudara kami, handai tolan kami, di antara para jamaah ini, ada yang sedang Kau uji dengan sakit, Engkau uji dengan kesulitan dan kesusahan, Engkau uji dengan penderitaan. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, anta syafi, la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rabban nas, washfihum, washfi'hum. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah Rabbnya manusia. Engkau yang telah menguji seorang hamba dengan penyakit. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghilangkan dan menyembuhkan suatu penyakit kecuali hanya Engkau. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Apabila sakit itu baik baginya ya Allah, jadikan sakitnya menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadikan sakitnya menjadi penaik terangkat ketinggian derajatnya di sisimu ya Allah. Jadikan sakitnya menjadi penambah kekuatan, kesabaran, ketawakalan dalam menghadapi segala ujian ini. Dan ya Allah, berikan untuknya satu ganti yang lebih baik. Dan jadikan semua yang Kau timpakan kepada kami di dini ya Allah, menjadi penambah kebaikan kami, penambah pahala kebaikan kami, dan menjadi ampunan dan dosa bagi kami. Ya Allah, di antara kami, ada yang telah Engkau wafatkan di antara handai tolan kami, saudara kami dan orang tua kami. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum, wa akrim nuzulahum, wa wasi' madkhalahum, wa ghsilhum bil ma'i wa salji wal barad. Allahumma naqihim min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim, wa ahlan khairan min ahlihim, wa adkhilhum jannah, wa naqihim fitnatal qabr wa adzaban nar. Ya Allah,
Ampunilah kesalahan dan dosa mereka, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dan kesalahan dan dosa kami beserta keluarga kami, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada. Bagi saudara kami yang telah Engkau wafatkan, ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya, ringankan hisabnya, bersihkan seluruh kesalahannya, ya Allah, dengan air, dengan embun dan salju, sebagaimana telah bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, ya Rabb, gantikan untuk mereka, ya Allah, satu tempatnya yang terbaik dari sisimu, yaitu tempatnya di surga nanti. Berikan sepeninggalnya, ya Allah, keluarga yang lebih baik lagi darinya, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Jauhkan dari azab kuburmu, ya Allah. Dan jauhkan dari azab nerakamu, ya Allah. Limpahkan rahmat dan barokahmu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk dari sisimu. Karuniakan kepada kami ketakwaan. Dan karuniakan kepada kami keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan jauhkan kami dari azab neraka. Dan berikan kami kecukupan dalam rangkai menggapai ridhomu untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari saudaraku seiman kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Gunawan, Ibu Ya. Puji, dan semua rekan-rekan dari Jazakumullah Hatimat. khairan Barakallahu fikum. katsiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak kasih Bapak. Ustadz. Pamit bagi Mudah-mudahan Ustaz. bermanfaat kita semua. Alhamdulillah. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih. Ibu Puji, Mas Gunawan, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Izin, lift. Mbak Puji. Terima kasih. Pengurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Izin, lift, Pak Gunawan. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Terima Banyak Bun. kasih. Ya, sama-sama. Gunawan, Mbak Ya, terima kasih Bu. sudah ikut. Ya, terima kasih. Ya, bergabung lagi bulan depan. Terima kasih Pak Abid. Terima kasih. Jazakallah Pak Puji. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Ketemu lagi ya bulan depan ya. Ya, buat semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih. Terima kasih. Ya, buat semua. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Mohon izin, Le. Terima kasih Pak Ustadz, Kang